Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Yuli Endra. Kali ini kita lanjutkan video pembelajarannya mata kuliah pemrograman dan algoritma 1 di pertemuan yang kelima, gitu ya. Apa saja yang akan kita pelajari di bahasa pemrograman pertemuan kelima ini? Saya akan membahas tentang operator. Jadi isinya adalah penjelasan operator, fungsi operator, jenis-jenis operator. Yang kedua adalah operan, yaitu penjelasan operan dan fungsi operan pada bahasa pemrograman. Yang ketiga variabel, penjelasan variabel dan fungsi variabel pada bahasa pemrograman. Yang keempat adalah tipe data, yaitu penjelasan dari tipe data dan fungsi tipe data pada bahasa pemrograman. Yang kelima adalah konstanta, yaitu penjelasan konstanta dan fungsi konstanta pada bahasa pemrograman. Dan sekedar mengingatkan saja, kita belajar bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman Java dan editornya adalah TextPad, gitu ya teman-teman. Jadi nanti di video ini saya akan jelaskan teorinya dan juga sedikit saya kasih contoh praktikumnya. Oke, yang pertama, operator. Operator itu merupakan simbol atau karakter khusus yang bentuknya karakter matematika yang digunakan dalam suatu ekspresi. Jadi di bahasa pemrograman itu juga kita masih menggunakan operator matematika, gitu ya. Jenis-jenis operator itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah operator aritmatika, yang kedua adalah operator penugasan, yang ketiga adalah operator penggabungan, yang keempat adalah operator increment dan decrement, yang kelima adalah operator bit, yang selanjutnya adalah operator pembanding dan operator logika. Nah, kita coba bahas teman-teman semua apa sih perbedaan antara masing-masing operator. Yang pertama adalah operator aritmatika. Di sini sama, simbolnya adalah tanda tambah, itu untuk penjumlahan, tanda kurang untuk pengurangan. Kalau kali ini menggunakan tanda atau simbol bintang, yaitu digunakan untuk perkalian. Kemudian bagi itu garis miring, dan yang terakhir adalah persen. Persen itu adalah mod. Mod itu adalah sisa hasil bagi. Misalnya ada contoh 2 dibagi 2 sama dengan 1. Satunya itu adalah hasil bagi dan 0 itu adalah sisa hasil bagi. Yang kedua adalah operator penugasan, teman-teman. Operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Operator penugasan ditandai dengan simbol sama dengan. Jadi sama dengan ini bisa berfungsi sebagai operator matematik, bisa juga menjadi operator penugasan. Yang selanjutnya adalah operator penugasan itu digunakan untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Operator penugasan ini ditandai dengan simbol sama dengan, seperti yang dijelaskan di awal. Yang selanjutnya adalah operator penugasan itu apabila operator penugasan digabungkan dengan operator aritmatika atau matematika disebut dengan operator penugasan gabungan. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Jika ada simbol X plus sama dengan Y, ini meaningnya atau artinya sama seperti X sama dengan X ditambah dengan Y. Atau contoh lain, jika ada simbol X min sama dengan Y, berarti itu X sama dengan X min Y. Kemudian ada contoh lain, misalnya X bintang sama dengan Y, maka artinya adalah X sama dengan X dikali dengan Y, dan begitu juga sebaliknya. Contoh yang selanjutnya. Selanjutnya adalah operator penggabungan. Operator penggabungan dinyatakan dengan simbol plus. Jadi simbol plus ini tidak hanya saja digunakan di operator aritmatika, tetapi juga digunakan di operator penggabungan. Operator penggabungan ini dapat digunakan untuk menggabungkan antara tipe data string dan tipe data lainnya, gitu ya. Contoh kalau kita gunakan di source code, itu kita mau menampilkan misalnya selamat belajar Java dengan mudah.
Nah, ini kita akan coba contohkan dengan tanda plusnya. Sistem out println tanda kutip 2 selamat belajar ditambah kutip 2 Java dengan mudah. Maka hasilnya nanti akan keluar selamat belajar Java dengan mudah. Jadi tanda plus ini digunakan untuk menambahkan tipe data string. Kalau di contoh ini dengan tipe data string. Apa tipe data string? Salah satu ciri-cirinya diapit dengan tanda kutip 2. Kemudian selanjutnya adalah operator increment dan decrement. Operator increment adalah operator yang digunakan untuk menambahkan variabel sebanyak satu angka. Increment in itu berarti naik ya. Increment itu berarti naik satu angka. Kalau operator decrement adalah operator yang digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini. Nah, ini contohnya. Ada tanda plus plus X, berarti maksud dari simbol ini adalah tambahkan nilai X sebanyak satu angka dan kirimkan angka tersebut ke X. Itu disebut dengan pre-increment. Kemudian X plus plus itu kirimkan angka ke X lalu tambahkan satu angka ke X, yaitu post-increment. Selanjutnya adalah min X, kurangi nilai X sebanyak satu angka dan kirimkan angka tersebut ke X. Itu disebut dengan pre-decrement. Kemudian ada X min, yaitu kirimkan angka ke X lalu kurangi satu angka ke X. Itu namanya post-decrement. Jadi kalau plus plus increment, kalau min itu decrement. Selanjutnya adalah operator bit, atau sering disebut juga dengan bitwise. Digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Nanti saya akan jelaskan tipe data nilai integer itu apa. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel di bawah ini. Ini ada simbol dan, yaitu operasi AND untuk bit. Kemudian garis lurus di keyboard itu operasi OR. Kemudian ada tanda faktorial, itu adalah operasi XOR untuk bit. Gelombang ada operasi not untuk bits. Kemudian tanda seperti ini, tanda lebih kecil 2 itu geser ke kiri, yaitu geser 1 bit sama dengan kali 2. Kemudian lebih besar ada simbolnya 2 kali, itu geser kanan, geser 1 bit sama dengan bagi 2. Kemudian yang selanjutnya tanda lebih besar, geser kanan tanpa bertanda. Operator selanjutnya teman-teman adalah operator pembanding, berfungsi untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel yang bernilai 1 atau true dan 0 atau false. Untuk lebih jelasnya coba lihat tabel di bawah ini. Ini ada simbol sama dengan. Kalau untuk operator pembanding sama dengannya 2 gitu ya. Kemudian ada tanda seru dan sama dengan, itu tidak sama dengan. Kemudian tanda lebih besar, tandanya seperti ini, sama seperti di matematika, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Biasanya operator pembanding ini kita masukkan ke dalam fungsi logika if gitu ya. Nanti kita akan kasih contohnya teman-teman. Nah, ini dia operator pembanding. Operator pembanding sama dengan, itu sama dengannya 2 ya kalau di operator pembanding, dapat menggunakan kata equals apabila tipe datanya adalah string gitu. Contoh source code, if merek motor titik equals tanda kutip 2 Honda, harga motor sama dengan 1.400.000 atau berapa nih, 14 juta sorry. Nah, ini contoh penggunaan operator pembanding. Selanjutnya adalah operator logika. Operator logika ini digunakan untuk membentuk ekspresi perbandingan dari suatu atau dua buah ekspresi perbandingan. Biasanya operator ini digunakan pada fungsi if else. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel di bawah. Ada tanda dan 2 kalau di fungsi operator bit tadi itu ada dannya 1, ini dan 2 untuk operasi AND. Operasi AND ini ciri-cirinya adalah apabila ada 2 inputan, salah satunya salah berarti dia salah. Tapi kalau kedua-duanya benar berarti dia benar. Yang kedua adalah simbol OR. Simbol OR ini adalah garis lurus yang ada di keyboard. Itu untuk operasi OR. OR ini apa ciri-cirinya? Apabila salah satu benar maka nilainya benar.
Kalau kedua-duanya salah, itu dia salah. Kemudian untuk operasi NOT itu lawan inputannya. Kalau inputannya benar, dia salah. Kalau inputannya salah, dia benar. Nah, contoh operator tadi sudah saya jelaskan. Kemudian masuk ke operan. Jadi operator hampa kalau nggak ada operannya. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Misalnya contoh, ada angka 13 di sini dan ada tanda plus di sini. 13 ini menyatakan operan, 13 ini menyatakan operan, dan tanda plus itu dinyatakan operator. Masuk ke materi yang selanjutnya, ada variabel. Variabel adalah lokasi yang ada di dalam memori komputer yang nilainya dapat berubah-ubah atau yang memiliki variasi nilai. Nilai variabel tersebut dapat berubah di pernyataan atau program. Contoh cara mendeklarasikan variabel, ada tipe data dulu, nanti saya jelaskan tipe data, kemudian ada nama variabel 1, ada nama variabel 2 sampai dengan nama variabel n jika variabelnya banyak. Contoh, tipe datanya int, nama variabelnya harga, kemudian total bayar, atau string nama, npm. Syarat-syarat pemberian nama variabel, apabila ada dua suku kata tidak boleh menggunakan spasi. Contoh, int nama barang ini dua suku kata, nggak boleh menggunakan spasi, berarti salah. Yang benar bisa seperti ini, int digabungkan nama barang. Oke. Yang kedua, syaratnya adalah gunakan huruf kecil untuk kata pertama pada nama variabel. Apabila lebih dari satu suku kata diawali dengan huruf besar. Contoh, int npm atau string nomor pokok mahasiswa. Kalau satu kata itu huruf kecil semua, tapi kalau lebih dari satu suku kata itu huruf atau kata yang selanjutnya itu diawali dengan huruf besar. Yang ketiga, tidak boleh diawali dengan simbol ataupun angka. Misalnya int at npm atau string satu nama. Ini salah. Kemudian selanjutnya lingkup variabel. Lokal variabel maksudnya adalah variabel yang digunakan di dalam metode atau blok pernyataan yang lebih kecil dari itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan parameter. Parameter adalah variabel yang ada di dalam pernyataan atau argumen metode. Yang ketiga adalah instance variabel. Variabel yang memiliki nilai yang berbeda di setiap objek. Yang keempat itu kelas variabel. Variabel yang berlaku di suatu kelas dan seluruh instan dari kelas tersebut. Ciri kelas variabel adalah menggunakan keyword static. Lingkup variabel. Cara pemberian nilai variabel yaitu dengan menggunakan tanda sama dengan. Contoh, int nilai sama dengan 0, titik koma. Fungsi pemberian nilai awal pada lokal variabel yaitu untuk mencegah bug yang ada di program. Selanjutnya, setelah mengenal variabel, kita juga harus mengenal konstanta. Konstanta itu adalah lawan dari variabel, maksudnya adalah konstanta nilai tidak dapat berubah-ubah alias tetap. Konstanta variabel menggunakan keyword final di depan tipe data, kadang sering juga digabungkan dengan keyword static. Nama konstan variabel biasanya menggunakan capital. Misalnya contoh, final float p sama dengan 3,141592. Ingat, koma kalau di komputer itu titik. Nah, ini contoh source code programnya untuk mencari luas lingkaran. Nah, saya akan coba masukkan ke dalam aplikasi TextPad ya, teman-teman. Jadi ini langsung saya copy aja. Nah, di sini saya sudah siapkan. Ada public class luas lingkaran. Misalnya ada dua suku kata. Ini tadi luas lingkaran 2. Public static void main string args final double pi 3,14. Kemudian tipe datanya int r sama dengan 20. R ini adalah jari-jari. Jadi double luas ini adalah nama variabelnya.
Kemudian kita akan coba cari luas lingkaran. Nah, caranya kita save dulu dengan nama yang sama dengan nama kelasnya. Oke, saya simpan di sini, kemudian saya save. Oke, ini menjadi kecil. Oke, saya coba Ctrl 1. Apakah ada error? Tidak, langsung Ctrl 2. Nah, ini jadi luas lingkarannya 1256,633. Jadi penjelasannya teman-teman, yang pertama kita buat nama kelas dulu dengan menggunakan access modifier public class, kemudian nama kelasnya. Kemudian nama kelas ini harus sama nanti disimpannya. Kemudian main kelasnya kita buat public static void main string args. Nah, karena kita mencoba konstanta, berarti kita masukkan final double pi 3,14 sekian. Kemudian kita tentukan kalau misalnya luas lingkaran itu kan jari-jari kali pi kuadrat, ya gitu ya. Jari-jarinya 20, kemudian kita cari variabelnya luas. Gitu ya. Luas sama dengan pr kuadrat. Nah, ini coding yang ada di TextPad. Sedikit lagi kita balik ke PowerPoint-nya. Kita masuk ke tipe data, teman-teman. Jadi tipe data itu adalah jenis data pada suatu bahasa pemrograman yang mempunyai batasan tempat dan karakteristik tertentu dengan interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk kepentingan pemrograman. Nah, ini dia jenis tipe data. Ada jenis tipe data sederhana. Integer itu digunakan untuk bilangan bulat. Jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, 2, 3 dan seterusnya ini bisa disimpan di tipe data. Jadi tipe data ini digunakan untuk menyimpan data tapi dengan bentuk tipe data yang sama. Jadi kalau bilangan bulat dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat saja. Contohnya adalah tipe data integer. Dan jangkauannya atau size-nya tipe data integer itu hanya sampai dengan min 2 miliar sekian sampai dengan plus 2 miliar sekian. Ingat ya, min itu masih bilangan bulat. Yang selanjutnya, tipe data byte itu biasanya digunakan pada saat bekerja menggunakan data stream, dan tipe ini juga biasanya digunakan saat bekerja dengan tipe data biner yang tidak kompatibel dengan tipe lainnya yang didefinisikan di Java. Jangkauan tipe data byte itu ukurannya 8 bit jangkauan, yaitu min 128 sampai dengan plus 127. Yang ketiga, tipe datanya adalah tipe data short, memiliki ukuran 16 bit dan jangkauan min 32,768 sampai dengan 32,767. Tipe data ini sudah jarang dipakai, teman-teman. Selanjutnya adalah tipe data long, yaitu tipe data long merupakan tipe data yang terpaksa dipakai apabila tipe int tidak dapat mengcover angka yang banyak ukurannya. Ukuran tipe data long 64 bit, yaitu min berapa, ini berapa ya? Nanti dihitung aja sampai dengan triliun mungkin ini. Kemudian jenis tipe data bilangan pecahan ini bisa mengcover angka-angka yang memiliki koma. Pada komputer, tanda koma disimbolkan dengan menggunakan titik. Contoh tipe data pecahan ini tipe data float. Tipe data float memiliki ukuran 32 bit dan jangkauan min 3,4 eksponen 38 sampai dengan plus 3,4 eksponen 38. Kemudian tipe data double itu mengandung tingkat ketelitian ganda, memiliki ukuran 64 bit untuk menyimpan nilai. Tipe data double tertentu lebih cepat untuk melakukan perhitungan matematis daripada tipe float. Jadi disarankan menggunakan tipe data double. Karena keakuratannya serta jangkauan yang tinggi, di tipe data double ini jangkauannya min 1,7 eksponen pangkat 308 sampai dengan plus 1,7 eksponen 308. Yang selanjutnya adalah tipe data karakter, itu tipe data yang menyatakan sebuah karakter. Java menggunakan karakter Unicode untuk mempresentasikan semua karakter yang ada. Unicode ialah sekumpulan karakter yang terdapat pada semua bahasa seperti bahasa Latin, Arab, Yunani, dan lainnya. Karena bahasa Java dirancang untuk dapat diterapkan di berbagai macam platform, maka Java menggunakan karakter Unicode yang membutuhkan ukuran 16 bit dan memiliki jangkauan /UOO sampai dengan /UFFFF.
Nah, ini jenis tipe-tipe data untuk fungsi yang tadi ya, untuk tipe data char. Ini ada new line, type, backspace, dan seterusnya. Nanti kita pelajari ketika praktik. Selanjutnya adalah tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang dapat mengcover nilai logika, yaitu nilai benar dan nilai salah. Dan selanjutnya adalah tipe data string, adalah tipe data teks. Jadi angka, huruf, simbol itu bisa dimasukkan ke dalam tipe data string, tapi fungsinya adalah teks. Pendeklarasikan tipe data string yaitu string nama, npm. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan kelima teorinya. Jadi belum banyak praktikumnya karena waktunya juga sudah terlalu lama. Jadi nanti insya Allah di pertemuan ke-6 kita akan bahas gimana penerapannya di coding program. Saya tutup pertemuan kelima ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.